Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI NTP dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Didi Aranto bisa kembali menjumpai Anda di program perbincangan publik bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi kelas 1 Kediri Mataram. Dan di malam hari ini kami ingin mengetengahkan tema terkait dengan perkembangan musim hujan tahun 2015-2016 dan capaian produksi pertanian di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 yang lalu. Kita ingin berdiskusi bagaimana peran dari segala para pihak terutama dalam hal pemberian informasi terkait dengan cuaca oleh BMKG Stasiun Klimatologi kelas 1 Kediri Mataram kepada para pihak terkait terutama pemerintah daerah. Di studio telah hadir sejumlah narasumber kami. Yang pertama beliau adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Insinyur Husnul Fauzi MSI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini telah hadir juga Bapak Wandayan Tolis SSI MSI, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi kelas 1 Kediri Mataram. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan banyak berdiskusi, Pak Husnul dan Mas Dayan juga. Baik. Terkait dengan tema yang kami angkat di malam hari ini. Dan tentu sebelum kita berdiskusi, sudah ada forecaster kita atau prakirawan kita, Mas Hamdan Nurdin SP, yang akan memberikan analisis terkait dengan iklim dan juga cuaca yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Silakan Mas Nurdin. Oke, terima kasih Bung Dedi. Izin memperkenalkan, nama saya Hamdan Nurdin, saya staf forecaster di Stasiun Klimatologi Kediri NTB, mencoba untuk memaparkan informasi tentang analisis curah hujan di bulan Januari tahun 2016 dan perakiraan curah hujan di bulan Maret hingga Mei 2016 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang perlu kita ketahui ada 4 faktor pengendali curah hujan di wilayah Indonesia, yaitu yang pertama adalah El Nino dan La Nina, di mana El Nino ini kejadian di wilayah Samudra Pasifik Ekuator bagian tengah. Jika El Nino terjadi, maka suhu muka laut di wilayah Ekuator Pasifik itu lebih panas dari biasanya, sehingga berdampak ke curah hujan di wilayah Indonesia itu lebih sedikit. Sebaliknya, saat La Nina terjadi, suhu perairan di wilayah Samudra Pasifik Ekuator itu lebih dingin dari biasanya dan berdampak ke wilayah Indonesia curah hujan yang lebih banyak dari biasanya. Kemudian yang kedua, suhu perairan Indonesia, di mana saat suhu perairan Indonesia mendingin, maka penguapan berkurang di wilayah Indonesia. Dampaknya akan berkurang pula curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya NTB. Sebaliknya, saat suhu perairan Indonesia lebih menghangat, dia lebih banyak menghasilkan penguapan di wilayah Indonesia, khususnya NTB, lebih banyak hujan. Kemudian yang ketiga adalah Dipole Mood Index, yaitu suhu muka laut di wilayah barat Sumatera dan Timur Afrika, di mana saat dipole mood positif akan berdampak banyak hujan di wilayah Timur Afrika dan akan kering di wilayah Sumatera bagian barat. Sebaliknya, saat dipole mood negatif, maka curah hujan lebih banyak di Sumatera bagian barat. Kemudian angin musim timuran dan angin musim baratan. Angin musim timuran biasanya terjadi di bulan Juni hingga Agustus, di mana identik dengan musim kemarau untuk wilayah NTB. Kemudian angin baratan terjadi di sekitaran bulan Desember hingga Februari, yang identik dengan periode musim hujan wilayah Indonesia secara umumnya, khususnya NTB. Kemudian selanjutnya kita lihat dari prediksi ENSO. Prediksi ENSO ini diprediksi oleh 3 institusi internasional dan BMKG. Yang pertama ada NSEP dari Amerika, kemudian Jamstek, kemudian BOM dari Australia, kemudian BMKG mewakili Indonesia. Dari keempat institusi ini memprediksi bahwa El Nino akan meluruh di bulan Mei hingga Juni 2016. Sedangkan di awal tahun 2016 itu masih berpotensi El Nino kuat. Kemudian kita lihat dari tabel probabilistik, di mana tabel probabilistik ENSO yang digambarkan dengan grafik berwarna merah, kemudian yang hijau itu artinya kondisi normal, kemudian yang biru itu grafik untuk kondisi La Nina. Diprediksi El Nino akan bertahan hingga Mei 2016. Selanjutnya kita lihat dari anomali suhu muka laut. Dari anomali suhu muka laut, indeks Nino 34 itu berada di nilai plus 2,4. Artinya kondisi ini masih mengartikan bahwa kondisi El Nino masih dalam intensitas yang kuat. Kemudian untuk wilayah indeks dipole mood, dia berada di nilai negatif. Artinya curah hujan atau penguapan banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat.
Kemudian anomali SST Indonesia berada di nilai minus 1 derajat Celcius hingga plus 2 derajat Celcius. Artinya potensi penguapan banyak terjadi di wilayah Indonesia, relatif lebih tinggi dari klimatologisnya. Dipolmut indeks negatif mengindikasikan terjadi potensi penambahan pasokan uap air di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian dilihat dari angin, pergerakan angin di mana wilayah Nusa Tenggara Barat yang dilingkari dengan lingkaran berwarna merah itu artinya angin di wilayah NTB sudah mulai dominan dengan angin baratan. Itu identik dengan periode musim hujan untuk wilayah NTB. Kemudian jika dilihat dari citra satelit, itu pertumbuhan awan sudah mulai banyak di wilayah Nusa Tenggara Barat pada umumnya yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna merah untuk wilayah NTB. Kemudian hasil analisis curah hujan bulan Januari tahun 2016, itu di bulan Januari curah hujan hampir seluruh di wilayah NTB secara umum itu berada pada kisaran 21 hingga di atas 500 mm, di mana curah hujan tertinggi itu ada di wilayah Santong dengan curah hujan pada bulan Januari tahun 2016 itu sebanyak 578. Kemudian yang terendah itu ada di wilayah Sape, Kabupaten Bima, itu sebanyak 15 mm pada bulan Januari 2016. Kemudian jika dilihat dari sebaran hari hujan hampir merata untuk wilayah NTB itu berada pada kisaran di bawah 10 hingga 11 sampai dengan 20 hari hujan. Kemudian jika dilihat dari analisis sifat hujannya, secara umum sifat hujan wilayah NTB itu berada pada kondisi normal, di mana curah hujan di wilayah NTB itu berada pada nilai 85 hingga 115%. Selanjutnya ini adalah produk terbaru kami, di mana ini adalah monitoring hari tanpa hujan. Monitoring hari tanpa hujan, di mana secara umum wilayah NTB itu masih didominasi oleh berwarna hijau tua, artinya saat peta ini, informasi ini diupdate, maka hujan sedang terjadi untuk tiap bulatan-bulatan hijau ini. Selanjutnya kita lihat dari analisis ketersediaan air tanah, yaitu di mana secara umum wilayah Nusa Tenggara Barat itu didominasi oleh berwarna kuning, yang artinya kondisi ketersediaan air tanah kita itu dalam keadaan sedang. Bagaimana dengan perkiraan curah hujan di wilayah NTB? Untuk bulan Maret tahun 2016 diprediksi bahwa curah hujan berada pada range nilai 151 hingga 300 mm, di mana didominasi oleh warna kuning dan hijau muda. Kemudian jika dilihat, kemudian perkiraan untuk sifat hujan bulan Maret tahun 2016 itu berada pada kondisi normal, di mana ditandai dengan dominan warna kuning untuk sifat hujan bulan Maret 2016. Kemudian perkiraan curah hujan bulan April tahun 2016 itu berada pada kisaran 21 hingga 150 mm, di mana didominasi oleh warna coklat, yang artinya curah hujan berada di range 51 mm per bulan hingga 100 mm per bulan. Sifat hujan pada bulan April pada umumnya berada pada kondisi normal, walaupun ada beberapa di wilayah NTB, di wilayah Sumbawa bagian timur, kemudian di Bima bagian timur itu berada dalam kondisi atas normal untuk sifat hujan bulan April tahun 2016. Kemudian bagaimana dengan perkiraan curah hujan bulan Mei 2016? Itu berada pada kondisi 21 hingga 100 mm, di mana ditandai dengan dominan warna coklat untuk curah hujan pada bulan Mei tahun 2016. Kemudian sifat hujan pada bulan Mei tahun 2016 diprediksi akan berada pada kondisi bawah normal, di mana berada pada nilai 51 hingga 84% yang ditandai dengan warna coklat, umumnya pada wilayah NTB. Kemudian dari semua informasi yang telah kami sajikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah fenomena ENSO berada pada kondisi El Nino kuat dengan peluang El Nino 70 hingga 95%, bertahan hingga Mei 2016. Kemudian distribusi curah hujan di bulan Januari tahun 2016 itu berkisar 15 mm hingga
578 mm yang terjadi di wilayah Santong, Kabupaten Lombok Utara untuk curah hujan tertingginya, sedangkan curah hujan terendahnya itu terjadi di Sape di wilayah Kabupaten Bima. Kemudian perakiraan curah hujan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret tahun 2016 itu berkisar antara 151 hingga 300 mm. Kemudian pada bulan April berkisar nilai 51 hingga 200 mm dan pada bulan Mei 21 hingga 150 mm per bulan dengan sifat hujan pada umumnya normal hingga bawah normal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kita kembalikan ke Bung Dedi. Mas Hamdan Nurdin atas informasi perakiraan cuaca yang tadi sudah disampaikan kepada kita semua pemirsa, dan kita ingin mengajak Pak narasumber kami di studio untuk bisa berdiskusi. Namun sebelum kami mulai diskusi, kita ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Wakodim SP. Saya selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kediri NTB dan juga sebagai koordinator BMKG di Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan informasi iklim kepada semua masyarakat di NTB dan juga kepada stakeholder serta kepada instansi terkait untuk memberikan seluas-luasnya informasi iklim agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Dan harapan kami semoga informasi iklim ini akan mensejahterakan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Perbincangan Publik, dan kita ingin berdiskusi kembali dengan para narasumber kami yang telah kami perkenalkan di awal. Mas Dayan, kita tahu tadi informasi dari prakirawan atau forecaster kita banyak memberikan informasi terkait dengan kondisi-kondisi iklim dan cuaca juga yang terjadi belakangan ini di Nusa Tenggara Barat. Kalau kita melihat potensi yang ada tadi, ini curah hujan yang kerap datang, kerap pergi juga di Desember hingga Januari ini terjadi di wilayah kita di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini sesungguhnya apa yang bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Ya, baik. Terima kasih Mas Dedi. Selamat malam pemirsa TVRI NTB. Memang 2015 kondisi iklim kurang bersahabat untuk sektor pertanian, tapi mungkin sektor yang lain cukup happy seperti petambak garam, begitu. Nah,
Untuk sektor perkebunan juga dikabarkan cukup baik karena kualitas produk dari perkebunan itu meningkat. Namun ketidakbagusan kondisi iklim ini karena ada fenomena El Nino di 2015 dan itu sudah mulai terjadi sejak Juni 2015. Nah, untuk kondisi NTB, rekor yang tercapai karena El Nino itu 250 hari tanpa hujan berturut-turut. Dan itu rekor betul, ya. Jadi memang disebut El Nino ini El Nino Godzilla terbesar dalam sejarah sejak 1900 tahun. Jadi sejak tahun 1900 rekor yang bisa dicatat. Kemudian dan yang paling kondisi yang parah lagi sejak Agustus hampir seluruh embung kering. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan bendungan, salah satu bendungan terbesar di NTB, Oktober loss, tidak bisa mengalirkan air lagi. Nah, artinya jika kekeringan berlangsung lebih dari 200 hari, stok air NTB ini berbahaya, cukup berbahaya. Nah, dan dampak kekeringan ini baru terasa di sesudah Oktober ya. Tapi kalau untuk pengguna air bersih itu sejak Mei sudah merasakan kekurangan air. Nah, di November sampai awal Desember sempat ada hujan cukup tinggi, yaitu pertanda kita masuk. Tetapi karena El Nino masih cukup menguat, itu menekan kembali potensi hujan yang ada di NTB. Dan tidak hanya NTB, se-Indonesia. Jadi se-Indonesia sejak akhir Desember sampai pertengahan Januari kehilangan hujan kembali. Nah, kehilangan hujan kembali karena masih eksisnya El Nino. Jadi suhu muka laut di sebelah barat kita masih cukup hangat. Yang tadinya yang sering kita sebut monsun baratan sudah mengalir membawa hujan, balik lagi, airnya kembali lagi. Nah, ini mungkin sedikit kebingungan di lapangan